Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini, ibadah yang kedua di minggu keempat di GBI Keluarga kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dan percaya kita datang pada Tuhan pada siang hari ini tidak pernah sia-sia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Saya mengundang sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi hidup ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Kita mau katakan dari awal, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Amin Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi hidup ada. Inilah yang ku renungkan
kehadirat-Mu Bapa. Di gereja kita Bapa, kami datang kepadamu Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk berdoa Bapa, dan kami siap untuk mendengarkan kesaksian-Mu Bapa. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Halo, hari ini semuanya bersuka cita. Amin. Kita mau angkat pujian. Mari masuk gerbangnya karena kita sudah banyak sekali merasakan kebaikan Tuhan.
kesaksian. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, diperkenankan kepada saudari Cici ya. Ya, salam semuanya. Ada sedikit kesaksian saya yang Tuhan berikan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Di mana Tuhan itu di saat tengah-tengah kehancuran saya, bahkan pribadi saya sangat-sangat gak mampu, soalnya saya hampir stres, sangat-sangat stres, bahkan seharusnya sih saya kesaksian minggu kemarin, tapi saya masih belum siap. Di mana Tuhan sangat menguji saya. Ini masalah sepele sih, cuma masalah keuangan. Tapi dalam satu hari itu saya membutuhkan uang sebanyak 17 juta. Tapi aku bilang sama Tuhan, ya Tuhan, aku punya Tuhan yang hebat. Di tengah-tengah pekerjaan saya berdoa, Tuhan, aku punya Tuhan Allah yang hebat. Jadi aku bernazar, Tuhan, aku berjanji, jika hari Minggu aku dikasih duit sebesar 10 juta, sama aku sebut nama teman aku seseorang, maka aku jadikan itu kesaksian aku. Karena selama aku merantau, aku nggak pernah kesaksian. Dan saat itu juga pas pagi hari Minggu, Tuhan menyatakan kekuatannya dalam hidup aku, dan uang itu juga ada sebanyak 17 juta. Dan di saat itu kakak aku berkata, kamu itu seharusnya banyak bersyukur. Sebenarnya Tuhan itu udah berkali-kali menguji kamu, tapi kamu gak pernah cari Tuhan. Karena aku pernah berkata sama kakak aku kecewa sama Tuhan, aku marah sama Tuhan. Kenapa? Dia terus menguji aku. Kenapa sih Tuhan? Aku gak tahu. Aku gak bisa melewati ini semua Tuhan. Kata kakak aku, kamu itu kurang bersyukur, kamu itu kurang dekat sama Tuhan. Aku bilang iya, tapi aku kecewa sama Tuhan. Kenapa sih dia menguji? Kenapa dia marah kepada orang lain? Kenapa bukan sama orang yang berbuat salah? Kenapa harus korbannya orang lain? Tapi kakakku bilang, kamu itu yang salah. Kamu tidak memprioritaskan Tuhan. Dan saat itu tuh aku juga berdoa, ya Tuhan benar. Terus saat itu aku buka searching mahasiswa aku nangis lagi, Tuhan, kok ternyata beasiswaku udah diberhentikan. Aku nggak ada duit lagi buat bayar uang kuliah, Tuhan. Aku nangis di tengah-tengah pekerjaan, Tuhan, nanti sore aku terakhir bayar uang kuliah. Semoga beasiswanya diperpanjang lagi. Dan saat aku nyampe ke rumah, aku buka mahasiswa, ternyata beasiswanya diperpanjang. Dan di saat itu aku nggak tahu, aku nangis dan berdoa sangat-sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Dan aku sangat-sangat bersyukur saat ini dengan banyaknya ujian, aku makin dekat sama Tuhan. Selama ini juga aku kadang nggak berdoa, kadang nggak, lagu rohani aja kadang aku nggak suka kalau kakak aku nyanyi. Tapi setelah hal ini aku lewati, bahkan di tengah-tengah pekerjaan aku selalu berdoa, aku selalu mengucap syukur. Itu yang menjadi kesaksian aku. Terima kasih. Amin. Terima kasih buat kesaksian saudari Cici. Kiranya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Berapa kau setia, berapa kau mulia, tenanglah jiwaku.
Pujian menaikkan. Sungguh kami mendengar kesaksian yang luar biasa. Kami percaya setiap pertemuan kami ada hal-hal yang luar biasa. Karena Engkau luar biasa. Kami datang, kami bersyukur di bawah kaki-Mu. Kami muliakan nama-Mu dan kami mendengar sabda dan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap mendengar. Jemaat yang siap mendengar sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ya, seminggu sudah kita lalui. Artinya kita masih diberkati Tuhan. Amin. Ya. Kesaksian tadi ya relatif nanti dengan apa yang kita lihat. Ada sesuatu di sana. Ya, ada sesuatu yang membuat Tuhan menyatakan kuasanya. Amin, saudara. Minggu lalu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Apa saudara? Masih ingat?
Kalau saudara mengimplementasikan apa yang Tuhan nyatakan dalam diri saudara, minggu lalu saudara tergerak hati saudara, lalu saudara melakukan, kalau memang itu ada dalam diri kita, ya, kalau memang itu diperlukan, firman Tuhan itu masuk dalam hati dan pikiran kita, maka kita ada niat melakukan perubahan, maka sepanjang minggu ini ada kesaksian. Amin, saudara. Apa yang Tuhan sampaikan untuk saudara? Tentang apa, saudara? Ada yang berani menjadi pemimpin? Angkat tangan. Ya, tentang kerendahan hati. Kerendahan hati dalam Amsal 22 ayat 4 dikatakan apa, saudara? Ya, ganjaran orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, ya, akan apa? Memperoleh kemuliaan, kekayaan, dan kehidupan lain lengkap, saudara. Ya, dikatakan di dalam khotbah Yesus di bukit, orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di sini bicara tentang kerendahan hati. Kita miskin di hadapan Allah. Kita tidak pernah menyombongkan diri kita. Kita bukan siapa-siapa. Kita ciptaannya Dia. Apa yang kita miliki adalah dari Tuhan. Akan mempunyai kerajaan sejahtera. Ditambah lagi, kalau saudara belum yakin, ya, ayat mengatakan, kita buka Matius 18 ayat 4. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, perhatikan di sini, seperti anak kecil. Yesus sering membawa anak kecil duduk untuk menunjukkan, sebenarnya mengatakan kepada kita, engkau ini dewasa, tetapi engkau kalah dengan anak kecil ini. Dalam hal apa? Merendahkan diri. Anak kecil mudah dibentuk, orang sudah gede melawan terus. Ya, disuruh ke kiri, dia ke kanan. Merasa dirinya lebih pintar daripada orang tua, lebih pintar daripada orang yang mengajar dia. Itulah mengapa kerendahan hati di dalam Amsal dikatakan mendapatkan jalan yang luar biasa. Dikatakan di sini, sedangkan barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil, dia yang terbesar di dalam kerajaan surga. Jelas, saudara. Berarti saudara ada di dalam kerajaan surga. Clear ya di sini? Anda rendah hati kok bisa masuk surga, bahkan terbesar di dalam kerajaan surga. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa rendah hati sepanjang kehidupan kita? Iblis menggunakan ini untuk menggocok saudara. Dasar dari rendah hati adalah apa, saudara? Emosi, saudara. Karena hampir semua mengenai rendah hati bicara tentang emosi. Betul, begitu saudara? Saya tanya makanya, pada saat saya mendengar, ya, masuk ke sini, keluar kemari masih mending masuk ke taring 20%, out 80%. Tapi kalau kemari, ditolak duluan, sudahlah, itu hanya penghibur kuping saya, tidak akan masuk. Padahal firman Tuhan didengar, dilaksanakan. Firman Tuhan bukan buat saudara yang ada di sana, tapi buat saya. Saya pun melakukan. Kita semua belajar, betul? Mengapa firman Tuhan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, apalagi memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, tangkap firman Tuhan ini sebagai sesuatu yang berharga untuk kita. Kita masih hidup, saudara. Kita perlu. Saudara, mungkin dalam hati saudara, saya ingin segala sesuatu yang saya harapkan terjadi, ya, segala sesuatu yang kita inginkan terjadi. Tetapi saudara tidak tahu kuncinya apa. Firman Tuhan jelas mengatakan, Amsal 22 ayat 4, kalau saudara camkan, saudara diberkati di bumi, saudara akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di surga. Itu pengharapan kita terakhir, ya, sebelum kita semua tidak bisa lagi punya pengharapan. Hanya kasih saudara yang sampai ke surga. Iman, pengharapan berhenti saat saudara dibawa. Walaupun saudara kaya seperti apa, saudara tidak bisa ngatur kehidupan acara perkabungan saudara. Semua diatur orang. Kalau orang yang ngaturnya jahat, dibuang saudara ke kali. Ada yang begitu saudara? Buang, nggak ada. Saudara dibuang, ya. Dengar gitu, anaknya nggak mau ngurus
ngurusin emaknya, udah biarkan saya. Saudara kasih dalam Tuhan, kembali ya, kita coba lihat dalam seminggu ini ya, apakah kita menerapkan ada yang berkata ini. Karena ini berdampak, saudara, betul-betul dalam kehidupan kita. Setiap saat ya, saya ambil contoh di dalam rumah tangga antara dua pribadi yang berbeda, suami dan istri, pasti ini berbeda, saudara. Ya, iblis selalu bermain. Walaupun ada Tuhan di antara kita, ya suami istri, ada iblis yang selalu mengincar. Dia masuk dalam emosi, saudara. Karena tahu, saudara, emosi itu sesuatu yang kelihatannya biasa-biasa saja, saudara. Ya, kalau saudara pernah nonton film Titanic, tahu Titanic? Ya, pesawat besar, coba ditayangkan. Ada yang nonton? Kapal laut apa kapal ikan? Kapal laut. Nah, kapal ini besar sekali dengan kemegahannya. Ya, dengan kemegahan yang luar biasa. Ya, banyak orang di dalamnya ribuan. Ya. Dia mengarungi samudra Atlantik dengan kejayaannya, dengan kehebatan teknologi tahun 1912. Itu luar biasa. Ya, dapat menghantam apapun yang ada di lautan, termasuk gunung es yang ada di daerah utara sana. Apa yang terjadi, saudara? Gunung es yang kelihatan kecil dapat dihancurkan, tetapi di bawahnya ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Bisa ditayangkan, saudara? Tidak bisa. Nggak kelihatan. Ya, ada sesuatu kelihatannya kecil, tapi di bawahnya itu luar biasa, mungkin berpuluh-puluh kali lebih besar daripada apa yang kelihatan. Kapal yang besar, yang canggih, yang percaya dirinya luar biasa, tidak akan tenggelam. Tapi di awal perdana perjalanannya, Tuhan berkehendak lain, saudara. Kesombongan manusia, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kapal itu menabrak di atas mungkin bisa hancur serpihannya, tetapi menabrak di bawah yang besar, tidak sanggup. Baja yang tebalnya besar itu pun hancur, dan akhirnya dia tenggelam masuk di dalam lautan. Ribuan orang mati di sana. Ini menggambarkan, saudara, emosi saudara seperti itu, saudara. Kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi pada saat terjadi, emosi itu diledakkan, emosi itu disinggung, membakar semuanya, membakar saudara, membakar orang yang juga menyakiti saudara. Betul, saudara? Mengalami seperti ini, nggak ampun, saudara. Mungkin bisnis saudara jadi berantakan, pekerjaan saudara mungkin berantakan. Saudara bersinggungan dengan emosi. Emosi tidak terkendali karena tidak ada kerendahan hati. Ya, maka terjadi. Tadi saya katakan, apakah kita menerapkan? Kita coba implementasikan. Karena firman Tuhan apa yang didengar, kita juga lakukan. Ini terjadi loh dalam hidup kita. Ya, bukan hanya kita mendengar, nggak akan terjadi. Kita sadar, kita lihat sepanjang kehidupan kita, sepanjang perjalanan seminggu ini kita banyak kita hal ketemu yang berkaitan dengan rendah hati. Rendah hati ini berbicara tentang emosi, saudara. Ya, hampir dari bangun pagi sampai malam, siapa yang nggak punya emosinya tenang-tenang saja? Puji Tuhan kalau emosinya tenang. Tapi begitu pagi bangun lagi sakit gigi, saudara, tiba-tiba tukang bubur datang, bubur, nggak berhenti lagi buburnya. Ya, tambah pakai speaker, sekarang pakai speaker tuh. Sakit gigi tambah, kurang ajar nih tukang bubur, gua agak mau. Tambah lagi tuh handphone saudara, berbunyi kan? Itu yang nawarin uang, ya. Sering ditawarin uang nggak? Sering, ya. Keluar muncul lagi begitu. Selamat siang Pak, selamat siang Bu, mau nawarin duit, saudara. Pusing kita dari pagi sampai sore, emosi meluap. Nah, emosi saudara mulai dikocok.
Ya, banyak hal emosi ini yang membuat kita tidak rendah hati. Tergantung yang membuat kita emosi naik itu di bawah kita, setara kita, atau di atas kita. Kalau di atas kita, kita bermuka dua, saudara. Ya, tapi hatinya dulu. Kalau sama, mulai adu kekuatan. Kalau di bawah, diinjak-injak, saudara. Lo kamu gini-gini. Nah, giliran yang kita injak-injak sakit hati dia. Habis setahun nggak cukup, sampai ketemu 30 tahun kemudian masih sakit hati. Lo dulu yang ngomelin saya ya. Nah, gitu. Betul begitu, saudara? Ada yang merasa nyimpan sakit hati? Nggak boleh nanti zaman kudus ya, harus buang semua. Ada kerendahan hati kita, ya, kita harus rendah hati. Amin, saudara. Tuhan Yesus, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ada 3 hal emosi dari manusia. Dan Yesus rasakan itu, ya, saat dia dicobai, dibawa ke padang gurun, ya, yang nggak punya apa-apa, yang ada dalam tubuh kita. Kita kekurangan makan, emosi kita naik. Kita sakit, emosi kita naik. Tadi udah saksian kan masalah kekurangan uang. Ya, itu masuk dalam yang kedua, saudara. Yang pertama jasmani kita kurang makan, kita bisa marah. Sakit, kita bisa marah. Kita klaim Tuhan, kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Mendingan saya datang ke si dukun A, dukun B, atau saya kembali kepada percayaan saya yang lama. Mungkin dia bisa tolong saya. Ini Tuhan apa? Ada di kayu salib begini doang, nggak ngapa-ngapain. Bahaya, saudara. Kalau saudara tidak kuat dalam hal jasmani saudara. Banyak kan keuangan, aduh, mendingan saya pergi ke sana. Jelas saya dikasih uang sekian. Daripada saya ikut Tuhan, nggak pernah datang itu berkatnya. Saudara dalam ujian, kerendahan hati ya saudara, emosi saudara diuji di sini. Memang perlu waktu, saudara. Tidak bisa tiba-tiba saya hari ini mendengar firman Tuhan, nanti sebentar saya keluar, saya rendah hati. Tiba-tiba begitu keluar disenggol sama si benteng. Begitu disenggol jatuh, langsung dah. Apa kata-kata yang sudah dirancang sedemikian lama itu keluar, ya. Apalagi dilihatnya kecil, kita gede. Wah, kurang ajar nih. Sekalian ditambahin, dipukulin. Tidak ada kerendahan hati, baru dengar tiba-tiba seperti itu. Nah, ini saudara, belajar. Saya tidak bisa mengatakan Anda demikian, saya tidak. Sama, saudara. Firman Tuhan pedang bermata dua, menunjuk ke sana, menunjuk kemari. Dan yang terpenting bagi kita melakukan, dan kita sadar. Kita belum sempurna, jalan terus, lakukan terus. Amin, saudara. Ya. Yang pertama, berarti tentang jasmani kita. Yang kedua, Yesus membawa kita. Levelmu makanan tidak masalah, sakitmu tidak masalah. Mulai egomu dibawa naik. Mulai kedudukan pride, kebanggaan kita diuji, saudara. Wah, kita akan sebagai ini. Wah, kita akan sudah dipakai Tuhan luar biasa. Persis, Yesus diajak naik ke atas bait Allah. Ya, baik Allah udah tinggi sekarang ya. Jatuhkan dirimu, nanti malaikat menjaga. Yesus tidak terbawa dalam hal ini. Dia tidak akan sombong, dia anak Allah. Tapi dia katakan menyembah Tuhan. Dia tidak mau meninggikan saya am the son of God. Segalanya saya pasti tahu. Kenapa? Sepanjang hidup nanti, dari umur 30 sampai 33 tahun Yesus ada. Tubuhnya, egonya, kesombongannya, semua diturunkan ke bawah. Sampai ia menangis, Bapa, kalau boleh, lakukan cabang selesai. Bapak tidak mendengar, tidak merespon saat itu. Dan dia harus terjadi dan harus mati dan sekali-sekali. Bagaimana dengan kita? Kita lihat di sini, ada apa sih di dalam? Ada ketekunan yang luar biasa ada di dalam dirinya sehingga mampu menghadapi masalah. Maaf, saudara. Potong ada di sini. Iya, Yesus harus menghadapi semua itu dengan ketekunan. Kalau Tuhan mengajarkan kita tekun, mengapa kita tidak bisa tekun? Inilah kuncinya, saudara.
agar kerendahan hati saudara bisa boleh menang. Sehingga apa yang tadi dikatakan meledak tidak, kita tekan, kita tahan, kita yang menjadi pemenang. Amin saudara. Sombong, egois, itu baru nomor 2 saudara. Yang ketiga, sudah diangkat tinggi ke atas, ditawarkan kekayaan, harta. Ini yang banyak orang jatuh saudara. Ya, banyak yang jatuh. Ya, saya mendengar rekan saya mau jadi bupati. Katanya kenapa? Sekarang nggak jadilah. Terlalu besar biayanya. Hati sih kepengen jadi bupati, tapi biaya yang harus dikeluarkan besar, dia tidak sanggup. Ada yang sanggup, sukses, gagal, habis uangnya, jadi setengah gila. Ada yang sukses, mendapatkan kedudukan, tapi yang terjadi saudara, mungkin tidak diharapkan oleh kita semua. Ditangkap KPK, kenapa? Karena ingin mengembalikan uang yang sudah dia keluarkan. Dan bukan itu saja, dia harus membayar orang yang menyokong dia. Jadi tunduk kepada orang yang menyokong dia. Orang yang menyokong dia mau korupsi, dia nggak bisa apa-apa. Boneka saudara, ini sama dengan Tuhan Yesus ditawarkan seluruh dunia ini menjadi milikmu. Asal kau sembah di bawah kaki iblis. Bagaimana kita datang ke tempat-tempat yang bisa dijadikan? Ya, datang nih ada benda bayar sekian puluh juta, dia bisa jadi orang kaya raya. Tapi syaratnya kau harus tunduk kepada dia. Siapa? Masternya dia siapa? Iblis. Jangan sampai terjebak oleh kekayaan. Di situ punya kerendahan hati kita. Yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang kita muliakan, yang memberi kekayaan kita adalah Bapa kita di surga. Amin. Oleh karena itu, emosi ini sangat penting. Semua itu bicara tentang emosi. Seharusnya mengendalikan. Dan kuncinya adalah ketekunan. Amin saudara. Ketekunan. Karena tadi saya katakan tidak bisa kita langsung mendengar kita berubah. Memang bisa berubah. Kita perlu waktu. Ada satu contoh dalam Alkitab yang luar biasa. Ya, saudara mungkin ingat khotbah 3 minggu yang lalu. Ya, apa saudara? Mengenai ketekunan, khotbah tentang ibu gembala yang khotbah tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun lalu. Bayangkan saudara, ibu-ibu yang mungkin bisa membayangkan 12 tahun pendarahan. Kalau kita coba kaji dalam teologisnya, pendarahan yang keluar dari dari aurat, pendarahan dari wanita, dari aurat wanita. Nah, saudara tahu, kalau kita tidak membaca firman Tuhan di belakangnya, mungkin biasa saja. Tapi kalau kita membaca dan tahu betapa perempuan ini menderita luar biasa, bukan hanya fisiknya, perhatikan, bukan hanya fisiknya tadi. Emosi kita karena sakit, segala penyakit kita bisa marah, itu fisiknya, jasmaninya, tetapi juga jiwanya betul-betul terkukung karena 12 tahun dia sakit pendarahan tersebut. Dalam aturan kalau saudara buka Imamat 15 itu bicara tentang tahir dan najis. Najis itu unclean, tidak bersih. Tahir itu bersih. Wanita yang pendarahan itu najis. Sama pada saat dia datang ya, yang perempuan tahu ya, yang laki-laki nggak usah dipikirin ya. Kalau saat itu adalah najis, menurut peraturan di Imamat 15, sepanjang hari dia najis. Selama dia terus berdarah, dia najis. Bayangin 12 tahun najis terus saudara. Dan kalau orang najis tidak bisa datang di dalam gereja seperti itu. Saat itu datang ke tempat peribadatan, nggak boleh. Imam melarang. Karena yang najis di hadapan Tuhan mati saat itu juga. Bagaimana perasaannya? Ya, 12 tahun udah sakit, udah diasingkan, tidak boleh
tempat duduknya yang dia dudukin najis semua, yang disentuh najis. Dan orang yang disentuh juga najis. Bayangin, ya, mungkin suaminya, mungkin anaknya, mungkin siapalah juga akan menghindar. Najis. Yang miriplah saudara pada saat di karantina, tadi ada kesaksian di karantina, semua orang menghindari. Kenapa? Karena takut tertular. Ya. Di sini, dalam hal ini, kejiwaannya terguncang. Tapi apa yang terjadi kita lihat, sungguh luar biasa. Dia punya sesuatu. Dia punya sesuatu dalam dirinya. Suatu hari kelak, ada sang juru selamat yang menolong diri dia. Betul seperti itu, kita lihat berikutnya. Ya, Matius 9 ayat 20. Ya. Saya bacakan dulu saudara. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus. Perhatikan di sini. Wanita pendarahan 12 tahun. Artinya kita tahu itu najis. Apa yang disentuh menjadi najis. Dan kalau ini dia berani melakukan, hukumannya itu tidak ringan. Orang yang terkena bisa marah. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya. Dia sudah melakukan. Ya. Dia menunggu waktunya. Dengan tekun dia menunggu. Ya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus datang di hadapannya. Dengan keberaniannya. Dan pengharapannya. Nah ini saudara. Dan pengharapannya. Apa yang terjadi? Maju mendekati Yesus dari belakang. Enggak berani di depan saudara. Dari belakang. Ya, dengan mungkin merendah sampai di lantai, dia bergerak, mungkin rasa sakitnya yang luar biasa ya, dan ada kekuatan. Dia jamah jubah Yesus dan menjamah jumbai jubahnya. Ya, mungkin bajunya kayak itu ya, Timang Yesus itu kayak pakai daster gitu ya, saudara. Biasa ngebayangin kan, dulu banyak yang pakai daster itu, nah pakai daster, raih jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, ini iman. Karena dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perhatikan di sini. Dia percaya, dia merendahkan hatinya, bahwa yang di depan saya ini dapat menyembuhkan saya. Bisakah kita seperti itu, saudara? Saat kita tidak ada harapan, apa yang terjadi? Katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Setelah itu, kalau film pakai eng-eng ya, dikasih pelan-pelan, kan nggak ada film gitu ya. Pada saat dijamah dengan pengharapan yang luar biasa dalam diri, asal ku jamah saja. Film berputar pelan-pelan. Yesus bukan menurut. Hatinya berdebar-debar. Apa yang terjadi? Dia orang suci. Dia orang yang terkenal luar biasa. Yang tentunya tahu tentang hukum Taurat. Yesus pelan-pelan berpaling dan melihat wanita itu. Apa katanya? Kita lihat ayat 22. Tolong ditayangkan. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ini yang instan, saudara. Tapi melalui proses yang panjang. Kerendahan hati kita, ketekunan kita, menghasilkan tahan uji. Tahan uji menghasilkan pengharapan. Betul seperti itu. Paulus menulis dalam Roma. Yuk kita lihat. Roma 5, 4 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Roma 4 ayat 5, Roma 5 ayat 4 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Dan ketekunan. Perhatikan di sini.
menjadi konsen kita pagi hari ini, ya, untuk mendapatkan rendah hati. Kita mencapainya. Kita tidak hanya mendengar, kita melakukan. Maka kita terlibat dalam suatu proses. Kita latih emosi kita, ya. Kita latih emosi kita, ya, supaya bisa kita mengalahkan diri kita maksudnya, agar emosi bisa kita kalahkan dengan apa? Dengan ketekunan. Tidak putus-putusnya. Seringkali tadi saudara, teruslah berdoa, tidak putus-putusnya. Paulus juga menyampaikan demikian, berdoalah untuk aku, tidak putus-putusnya. Artinya terus melakukan, terus melakukan. Ini adalah ketekunan, saudara. Nah, dikatakan dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan ini yang paling penting. Ya, setelah melalui tahan uji, ada satu hal yang tadi saya sampaikan. Wanita ini punya pengharapan yang besar. Asal aku jamah saja, aku akan sembuh. Bisa diubah. Asal saya percaya saja, Tuhan Yesus akan mengubah. Sesuatu yang tidak mungkin, tinggal hari besok, mujizat terjadi. Amin, saudara. Ini kesaksian tadi menambah firman Tuhan saat ini. Ya, di luar sudah rasanya pengen pergi, wah udah pengen jauh saja. Satu jamah saja, 12 tahun sembuh. Menimbulkan pengharapan, ayat berikutnya, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini catat baik-baik, saudara anak-anak Tuhan yang telah dikaruniakan Roh Kudus, itu membuat kalian semua berbeda. Amin. Iya, tanamkan di hati ada Roh Kudus yang Tuhan berikan, sehingga pengharapan kita tidak sia-sia. Pengharapan kita iya dan amin. Oleh karena saya mengajak saudara semua punya pengharapan. Amin. Amin. Ya, seringkali saya saksikan. Sejak saya ditinggal orang tua saya. Umur saya saat itu masih SMP, saudara. SMP kira-kira umur berapa ya? 13 tahun pertama dia, 12 tahun, 13 tahun. Tahun 79 orang tua saya meninggal. Papa saya. Rasanya, waduh, kalau orang tua meninggal ya sumber berkah. Bagaimana saya sekolah nanti? Bagaimana saya jadinya nanti? Ya, tapi saat itu juga karena saya percaya, saya mendengar firman Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya. Saya dalam genggaman tangannya, saya menjadi anaknya. Saya percaya dan saya harus punya pengharapan. Karena ada 3 hal yang kita punya: iman, pengharapan, dan kasih. Saya punya pengharapan. Pengharapan di bumi, pengharapan di luar bumi. Ya, di bumi, di luar bumi di mana saudara? Di surga ya, bukan di planet lain. Kalaupun ada di planet lain saya nggak tahu ya, mungkin surganya ada di planet lain, kita nggak tahu. Tapi iman percaya kita menyatakan ada tempat bagi kita. Oleh itu, punyalah pengharapan. Pengharapan di sini menyangkut kehidupan kita. Kita diterjunkan ke dalam dunia. Dari anak kecil sampai besar, tentu punya rencana Tuhan baik untuk kita. Semuanya baik Tuhan bilang pada saat penciptaan. Engkau boleh menaklukkan bumi ini. Artinya, engkau boleh menikmati hasil bumi. Saya punya pengharapan. Saya harus bisa jadi. Sekian tahun saya buat klik. Saya harus menjadi ini. Saya harus masuk fakultas yang saya sukai. Saya harus lulus dari fakultas yang saya sukai. Saya harus masuk kerja. Saya harus menjadi manajer. Saya harus menjadi pimpinan. Masuk terus dari tahapan-tahapan. Tuhan mengenapi tidak instan. Ada proses terus kita lakukan dengan ketekunan dan percaya dan ada pengharapan. Amin, saudara. Kalau saudara punya itu, luar biasa. Amin. Kalau belum punya, belum terlambat. Kemarin ada sempat, om saya kan udah tua, kenapa bisa pengharapan lagi? Tidak ada yang terlambat. Amin. Iya, siapa itu? Kentucky. Saya Kentucky. Oh iya, Kentucky ya. Yang udah tua kan, Kolonel Sanders. Dia sukses di usia tua. Ya. Apalagi banyak itu kalau kita baca-baca tentang kesuksesan. Jadi waktu tidak membatasi. Yang penting saat saudara mendengar, saudara menjalankan, saudara menerapkan. Ingat, waktu berjalan cepat, tiba-tiba sudah loyo. Hidup ini adalah apa, saudara?
Kesempatan. Selagi aku masih kuat, aku tetap masih punya pengharapan. Amin, saudara. Ya, kita semua mau, saya semua ingin melihat bagaimana saudara tumbuh sesuai dengan moto kita. Bertumbuh tiada henti, berbuah terus. Bertumbuh tiada henti, tanamkan pengharapanmu, tidak ada pernah putus-putusnya. Satu tahap tercapai, puji Tuhan, saksikan Anda mencapai apa yang saudara harapkan. Selesai itu tahap berikutnya, ya, pelayanan saudara, jangan berhenti. Jangan karena berkat yang tidak muncul-muncul, pelayanan saudara mundur. Atau mundur, saudara. Ya, kualitas saudara diuji. Kualitas saudara diuji dengan waktu. Amin, saudara. Seringkali kita sombong, ya. Wah, pelayanan saya juga begini. Tetapi dihajar, tiba-tiba jebrut jatuh. Persis seperti saya bilang. Kita bisa mengajar orang. Karena firman Tuhan bilang, firman Tuhan untuk mengajar. Kita mengajar orang. Begini, begitu, bagaimana. Tapi begitu kita diajar. Nanti dulu, I'm the master. Saya sekolah tinggi loh. Masa lu baru segitu bisa ngajar saya? Nah. Emosi saudara naik. Yang ngomongnya anak kecil. Om, salah om. Waduh. Padahal memang salah kita. Anak kecil itu kebetulan tahu, pinter ya. Om, salah om. Oke, artinya kita lanjutkan, ya kita harus punya pengharapan, ya yang dibangun dari apa? Tahan uji kita dari apa? Ketekunan kita. Ketekunan kita itu diperlukan untuk menekan emosi kita. Dan emosi kita yang bisa kita kendalikan, kita muncul sebagai orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati jelas. Amsal 22 ayat 4. Apa dikatakan? Nah, ada yang apa? Coba bisa jadi berdiri. Saya apa? Jadilah seperti kayak anak kecil. Ya, nah, kalau ada itu lupa lagi saya. Maklum udah tua ya, RAM-nya berkurang. Jadi pada saat ada gangguan teknis lupa apa ini. Ya. Begitu saudara ya. Jadi kita semua harus menahan emosi kita dengan ketekunan agar kerendahan hati ada dalam diri kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan akan terwujud kalau kita memang menjadi orang yang rendah hati. Tuhan menjanjikan Amsal 22 ayat 4. Apa? Angkat tangan? Oh enggak. Ayo sama-sama. Ganjaran orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, nggak ada ya? Ada lagi? Oh iya, nggak apa-apa, jamnya udah lewat. Boleh terusin, saudara? Ini mesti berdoa, banyak gangguan. Bercanda ya, bukan menjadi mengganggu ya. Oke. Amsal 22 ayat 4. Ya, ganjaran rendah hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kemuliaan dan kehidupan. Amin. Amin. Oke lah, saya tunduk dengan aturan saudara, nggak boleh sombong. Kamu. Saya sudah waktunya, saya harus tunduk. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala apa yang Tuhan berikan siang hari ini. Kami percaya Tuhan ada maksud yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kami. Yang saat ini ada di rumah Tuhan. Yang saat ini mendengar suara-Mu Tuhan. Biarlah itu semua terjadi dalam hidup kami. Dan kami akan melihat kemuliaan, kemenangan yang penuh dengan hormat, takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.
Terima kasih untuk firman Tuhannya, pelayanan firman Tuhannya, Bapak Gembala, Tuhan memberkati pekerjaan maupun pelayanan. Sebentar kita akan mendengarkan warta sepekan. Info sepekan, GBI Growth Grand Duta bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Oke, untuk minggu ini ibadah wanita Bethel Indonesia Jumat 29 Oktober 2021 diliburkan dan bukan diliburkan, memang kita 2 minggu sekali. oh 2 minggu sekali. Oke, berarti pertemuan ibadah WBI untuk selanjutnya 11 November 2021. Oke, next. Sabtu 30 Oktober 2021 doa Fajar GGD diliburkan. Untuk ibadah Yud di tanggal yang sama 30 Oktober 2021 di hari Sabtu juga diliburkan berkenaan dengan acara resepsi pernikahan Telaga dan Sharon. Ibadah Anak Bethel Indonesia Minggu 31 Oktober 2021 pukul 15 sampai dengan selesai via Zoom online buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang punya anak, adik atau keponakan boleh membawa anak-anak ke ibadah Anak Bethel Indonesia via Zoom online tiap jam 3 sore di hari Minggu. Minggu ibadah raya GGD 31 Oktober 2021 untuk ibadah pertama jam 9 dan ibadah kedua jam 11. Untuk pelayanan firman Tuhan minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Daniel Kustono. Untuk pelayanan yang lainnya baik pemusik PLC nanti akan diumumkan di grup. Untuk ibadah teens Minggu 31 Oktober 2021 pukul 11 sampai dengan 12 tetap diadakan berbarengan dengan ibadah 2 GGD. Yang berulang tahun pada hari ini, happy birthday untuk Serari, untuk saudara Ruth, Ibu Yeni, anak Gloria dan saudara Rangga. Tadi sudah didoakan semua ya. Ibu Yeni? Oh nggak datang. Oke, selamat ulang tahun. Oke, ada mau Ya, ini undangan digital saudara kasih dalam Tuhan ya, untuk putra kami dan putri kami Telaga Gesia, Koga dan Sharon Angelina. Pemberkatan sudah dilakukan ya tahun lalu 2020 di tempat ini. Dan untuk resepsi puji Tuhan kita bisa dapatkan nanti tanggal 30 Oktober jam 6 di Hotel Olive, Jalan Imam Bonjol, Karawaci. Ya ini berikut disampaikan pesan yang Ekian dan Lindawati Cahyadi, ya orang tua daripada Sharon Angelica. Ya kebetulan orangnya ada di sini, boleh mengalingkan mukanya ke belakang. Sudah tahu semua ya. Iya, kita perlu mohon dukungan doa ya biar semua berjalan dengan baik. Ya, dan kehadiran Bapak Ibu semua kita harapkan kita bertemu di sana. Amin. Ya, semua diundang tanpa syarat ya, tanpa syarat, tanpa kecuali. Iya, semua datang. Ya, kita sama-sama di sana bersukacita karena berkat Tuhan bisa terbuka yang sudah agak tertutup ya sejak tahun lalu karena pandemi Covid ya, dan akhirnya dibukakan sekarang. Oleh karena itu kita manfaatkan waktu yang tersedia untuk sama-sama bersukacita dengan kami keluarga ya, orang tua dan anak kami Rizky dan Sharon ya. Demikian pemberitahuan
kawan, dan Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan melanjutkan doa syafaat kita. Yang kedua saya mau disiapkan diri. Terima kasih Tuhan Yesus, di siang hari ini Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan, di mana kuasa Roh Kudus-Mu sudah hadir tengah-tengah kami, ibadah raya yang kedua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah mendengar kesaksian, biar kesaksian menjadikan rupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah menyatakan kuasa-Nya, kemuliaan dan mujizat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah menerima firman-Mu, firman-Mu yang menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kami, agar kami juga boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukan firman-Mu Tuhan, di mana kami boleh rendah hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Hoga bersama Ibu Yang Tuhan, berkati hamba-Mu ini suami istri Tuhan, baik dalam rumah tangganya, dalam pelayanan dan pengembalaannya di tempat ini Tuhan. Engkau beri kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu suami istri. Tuhan juga memberkati kedua anaknya dan menantunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan dalam pelayan pengembalaannya Tuhan di tempat ini Tuhan. Makin hari makin heran oleh kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Engkau taruhkan wibawa karisma Allah dan kuasa Allah kepada hamba-Mu Tuhan suami istri, biar yang nampak hanya kemuliaan-Mu saja dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati seluruh jemaat yang telah digembalakan oleh hamba-Mu ini Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu, iyutin, orang dewasa, semuanya Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan beri kesehatan, kekuatan yang sempurna kepada seluruh jemaat di tempat ini, baik untuk pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan, WL, singer, tim musik, para pendoa, penerima tamu, semuanya Tuhan berkati, Tuhan pakai dengan heran dan luar biasa oleh kuat kuasa Roh-Mu Tuhan, baik guru-guru sekolah minggu Tuhan juga berkati. Tuhan, Engkau memberkati setiap kebaktian yang diadakan di tempat ini Tuhan, baik kebaktian kaum wanita, baik doa pagi, kebaktian iyutin, orang dewasa, ibadah raya, anak-anak sekolah minggu, semua Tuhan berkati. Tuhan, Engkau mencurahkan kuasa kemuliaan mujizat-Nya Tuhan di tempat ini Tuhan, sehingga kami yang datang di tempat ini beribadah, pulang mendapatkan kemenangan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau pada tanggal 30 hari Sabtu besok, hamba-Mu suami istri akan menikahkan anaknya Tuhan, Yeski dengan Sharon Tuhan, kiranya Tuhan memberkati acaranya semua berjalan dengan baik Tuhan, dari awal, tengah hingga akhirnya. Tuhan juga beri cuaca yang terang, Tuhan beri suasana yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa.
Bapa, Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Ya. Biar damai sejahtera, kasih karunia ada untuk Indonesia. Amin. Tuhan, pulihkan Tuhan Indonesia perekonomiannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kalau saat ini saudara Siman kami ada yang sakit Tuhan, kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Dokter obat cuma sarana, tapi Tuhanlah yang menyembuhkannya. Kalau pada saat ini saudara Siman kami ada yang berbeban berat Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah saudara seiman kami berharap, bersandar, percayakan penuh kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan sanggup untuk menolongnya. Terima kasih Bapa. Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kalau sebentar hamba-Mu menurunkan berkat, kami akan menerima berkat, dan kami pulang dari tempat ini, kami merasakan sukacita dan pertolongan Tuhan luar biasa, sehingga kami dapat bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Syukur bagimu, pujikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, Kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur segala hal telah kami lakukan sepanjang siang hari ini, dan juga doa syafaat telah kami naikkan. Dan saat ini juga Bapa, kami berdoa khusus untuk Akung Kapcun yang sedang terbaring lemah, keadaan sakit Tuhan Yesus. Dengan hati kami yang terdalam, dari tempat ini kami bersama-sama seluruh jemaat mengangkat tangan kami Tuhan. Tuhan sembuhkan kekuatan, kepulihan tubuh ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah segalanya bagi aku Kapcun, karena dia adalah biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Penyertaan keluarga yang selalu ada di sampingnya, istri tercinta dan anak-anak, Tuhan beri kekuatan untuk terus menjaga agar kesembuhan dan pemulihan terjadi di dalam diri aku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kini saatnya kita nyatakan bahwa apa yang kita imani, kita percaya, dan sebentar kita kembali. Ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan janjikan bagi orang yang percaya, bagi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu dengan iman, hadapkan wajahmu kepada Dia yang duduk di tahta, yang menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Bahkan sinar kemuliaan wajahnya diberikan bagi kita semua, dan kita menerima kasih yang sempurna. Angkat tanganmu, terimalah segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dilimpahkan, dicurahkan di dalam perbendaharaanmu, dan semua bisa melimpah keluar, dan engkau memberkati untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kasih setia, penyertaan Tuhan Yesus yang luar biasa sepanjang kehidupan kita, dan membawa kita kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Dan Tuhan juga memberikan pada kita Roh Kudus, Roh penghibur yang memimpin kita untuk kita berbuat untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima